salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Peter Abednego yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua, Bapak Purnomo Sigit dan Ibu Priscilla Suteja selaku Wali Penghubung Komplek Kota Modern, Bapak Ibu orang tua siswa kelas 7 SMPK Penabur Kota Modern, Bapak Ibu guru, karyawan dan siswa-siswi SMPK Penabur Kota Modern. Kita akan memulai ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021. Namun, sebelumnya saya akan membacakan susunan acara sebagai berikut. Pertama, ibadah awal tahun pelajaran 2020-2021, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mengucapkan visi misi BPK Penabur, menyanyikan Mars BPK Penabur, mengucapkan visi misi SMPK Penabur Kota Modern, prosesi serah terima siswa, sambutan Wali Penghubung Komplek Penabur Kota Modern yaitu Bapak Purnomo Sigit, dan penutup. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah awal tahun pelajaran. Bapak Ibu guru, karyawan, dan siswa-siswi SMPK Penabur Kota Modern, mari kita akan menyanyikan pujian dari NKB 3, bait 1, Terpujilah Allah. Kita akan menyanyikan pujian ini 2 kali. Buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Hikmatnya besar, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmatnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Damai sejahtera menyertai rekan-rekan semua. Dan menyertai saudara juga. Pembacaan Mazmur. Kita akan membacakan Mazmur dari 146 ayat 1 sampai 6. Kita akan membacakan secara berbalasan. Mazmur 146 ayat 1 sampai 6. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu, lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya,
yang tetap setia untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, kita akan menyanyikan pujian Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami merindukan sapaan sabda-Mu yang menguatkan kami, dan tolonglah kami dengan roh daripada-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan Kristus Tuhan Allah kami berdoa. Amin. Pada kesempatan saat ini kita akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus 3 ayat 9a. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Rekan-rekan, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu menjadi kawan sekerja Allah. Setiap orang senang punya kawan. Ketika kita mencari kawan, kita akan mencari kawan yang tentu baik kepada kita, dan kita pun baik kepada teman-teman kita. Itu yang seringkali disebut dengan simbiosis mutualisme.
sama-sama menguntungkan, itulah kawan. Tetapi di dalam pembacaan firman Tuhan yang tadi kita baca, kenapa ada sebuah berita yang luar biasa, menjadi kawan sekerja Allah. Di sini dikatakan karena kami adalah kawan sekerja Allah. Ini merupakan sebuah refleksi tentang kehidupan Paulus. Dulunya namanya adalah Saulus. Dia adalah orang yang suka menyakiti, menganiaya, menindas orang-orang yang mengikut kepada Tuhan Yesus. Sehingga dalam sebuah perjalanan ketika dia hendak menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus lewat sebuah sinar yang begitu terang, sehingga membuat Saulus jatuh menjadi buta. Dan disitulah Saulus mengalami sebuah perjumpaan bahwa dia telah berjumpa dengan Tuhan Yesus itu sendiri. Dan di dalam perjumpaan itu Tuhan Yesus mengundang Paulus menjadi alatnya untuk kemuliaannya, untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dari sini Paulus merasakan begitu bahagia. Aku yang dulu orang yang jahat, tapi mau dipanggil Tuhan menjadi rekan sekerja Allah untuk memberitakan Injil tentang kebenaran firman Tuhan. Ini merupakan sebuah hal yang luar biasa. Paulus dipanggil, diundang menjadi kawan sekerja Allah. Dari yang awalnya jahat, kemudian dipanggil untuk menjadi saksi kemuliaan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, menjadi kawan sekerja Allah, Paulus mau mengingatkan kita pada dasarnya, kita adalah manusia yang tidak layak di mata Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah. Tetapi karena Allah yang berinisiatif di dalam ketidaksetaraannya, mengundang kita, setiap orang percaya, menjadi saksi untuk memberitakan kemuliaan Tuhan. Disinilah kita yang merupakan anugerah dan ungkapan syukur ketika Tuhan memanggil kita menjadi kawan sekerja Allah. Di dalam syukur, di dalam inisiatif Allah, dan juga di dalam respon kita untuk turut mau untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kalau Tuhan Yesus yang adalah Allah mau mengundang Paulus menjadi rekannya, demikian juga kita dipanggil Tuhan untuk menjadi kawan sekerja Allah, menjadi kawan-kawan bagi yang lain, menjadi rekan bagi yang lain. Inilah kepedulian Allah. Inilah pengorbanan Allah. Bahkan Allah yang ada di dalam Kristus yang mengorbankan dirinya di kayu salib merupakan sebuah lambang cinta kasih untuk umat manusia. Jadi menjadi kawan sekerja Allah di dalam ketidaksetaraan, itulah pengorbanan, itulah kepedulian untuk kita turut serta meneladani kasih Kristus menjadi kawan sekerja Allah. Ada sebuah cerita tentang dua orang teman, dua orang sahabat. Dua orang sahabat ini punya cita-cita yang sama, yaitu menjadi seorang pelukis. Satu sahabat kepada sahabat yang lainnya berkata demikian, kita punya impian yang sama nih, kita ingin menjadi pelukis. Tapi bagaimana caranya? Ya, kita tidak punya uang. Aku punya sebuah ide. Bagaimana kalau kamu kuliah, kamu sekolah melukis, saya mau bekerja buat kamu, supaya kamu dengan uang yang saya hasil pekerjaan saya bisa memahat, saya bisa mengukir baik kayu untuk menjadi sebuah karya. Kamu kuliah, saya yang membiayai kamu. Nanti sesudah kamu selesai kuliah, kita gantian. Kamu bekerja, saya kuliah. Sepakat? Setuju. Dua orang sahabat ini, dua orang rekan ini setuju untuk sama-sama saling mendorong sahabatnya, temannya untuk berkembang. Jadi satu kuliah dulu, satu bekerja, nanti gantian. Dan kemudian si sahabatnya ini, salah satunya kuliah untuk mendalami belajar melukis. Dan setelah belajar melukis, kuliah melukisnya itu selesai, dengan bangga dia mau memberitakan kepada sahabatnya yang sudah berkorban untuk dirinya bekerja menjadi tukang pemahat kayu, pengukir kayu. Karena dia kuliah dibiayai oleh sahabatnya, itu merupakan pengorbanan sahabatnya. Ketika si sahabat itu sudah selesai tamat dari kuliah melukis,
Dan dia dengan sukacita mau memberitakan kabar itu kepada sahabatnya yang sudah bekerja terlebih dahulu. Dia masuk ke sebuah bangunan rumah, dan kemudian ketika mau mengetok pintu, dia melihat sahabatnya sedang berdoa. Sahabatnya sedang berdoa dengan meneluntukkan kedua tangannya seperti ini. Dan si sahabatnya itu yang tadi bekerja sebagai tukang kayu berdoa demikian. Tuhan, sebentar lagi sahabatku akan datang. Saya bersyukur bahwa sahabat saya akan segera menjumpai saya dan dia sudah lulus dari kuliahnya. Tetapi Tuhan, saya sebagai seorang sahabat, saya sudah tidak bisa lagi untuk melanjutkan kuliah melukis. Kenapa? Karena tangan saya sebagai tukang pemahat kayu sudah begitu kaku. Tangan saya sudah kaku, sehingga saya tidak bisa menjadi seorang pelukis. Tetapi biarlah pengorbanan saya untuk sahabat saya membuahkan hasil yang baik. Ketika sahabatnya mengintip, melihat dari luar doa sahabatnya, sahabat itu kemudian menangis. Dan dari situlah pengorbanan sang sahabat yang bekerja demi sahabatnya untuk bisa kuliah melukis membuahkan hasil. Sekarang kita dapat saja melihat ada sebuah ukiran tangan berdoa, tangan terlungkup. Ketika kita melihat tangan berdoa, tangan terlungkup, itu merupakan sebuah ungkapan syukur dan kenangan akan sahabatnya, bahwa seorang sahabat berkorban untuk sahabatnya yang lain, sehingga si pelukis yang tadi yang sudah lulus dari kuliah melukis, dia kemudian melukis, menggambar dan memahat tangan terlungkup yang sedang berdoa itu. Itu merupakan pengorbanan sang sahabat, merupakan pengorbanan seorang kawan untuk mau bersahabat, berkorban untuk sahabatnya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan Yesus mau mengundang Paulus untuk menjadi kawan sekerjanya, demikian seperti tadi si seorang sahabat tukang kayu mau berkorban juga untuk sahabat kawannya, maka seperti firman Tuhan, kita pun diundang menjadi kawan bagi sesama, menjadi kawan bagi orang lain. Rekan-rekan yang memasuki masa MPLS akan berjumpa dengan kawan teman yang baru. Tapi kita dipanggil mau menjadi kawan, menjadi teman buat sahabat bagi yang lain. Yang pertama-tama, kita menjadi kawan, kita menjadi sahabat buat orang lain. Pertama-tama bukan karena mereka terlebih dahulu baik kepada kita, bukan. Kita menjadi teman, kita menjadi sahabat bagi orang lain karena Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu menjadi kawan, menjadi sahabat buat diri kita. Karena Tuhan telah terlebih dahulu baik bersahabat dengan kita. Itulah yang memampukan kita membagikan cinta kasih Tuhan, menjadi kawan, menjadi sahabat bagi orang lain. Sebuah lagu mengingatkan tentang Tuhan Yesus yang mau untuk menjadi kawan dan sahabat buat kita semua. Ada sebuah lagu dari NKB, Tuhan Yesus Sahabatku. Saya rindu untuk bernyanyi untuk rekan-rekan. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga bakung dari lembah yang tumbuh dan indah, mengampuni, menyucikan diriku. Penghibur dalam duka, penolong yang setia, kepadanya ku serahkan khawatirku. Bunga bakung paling indah yang tumbuh di lembah, melebihi segalanya bagiku. Seperti Tuhan Yesus mau bersahabat, berkawan dengan kita, menjadi rekan sekerjanya, kita pun mau bersyukur dengan cara menjadi rekan sahabat bagi orang lain. Tuhan berkati rekan-rekan sekalian. Amin.
Mari kita naikkan doa syafaat. Tuhan, kami bersyukur Tuhan memanggil kami menjadi rekan sekerjamu. Mampukan kami mau untuk berteman, berkawan, bersahabat. Karena Tuhan yang terlebih dahulu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami hendak berdoa untuk setiap kami kelas 7 dalam masa MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Tuhan memberikan kami kesehatan, keberanian untuk berkawan, dan kami pun Tuhan lindungi dalam keadaan sehat. Tuhan, kami juga hendak berdoa untuk masa di dalam tahun pelajaran baru. Tuhanlah yang memberkati setiap kami, sukacita menyambut tahun pelajaran yang baru. Berkati kami Tuhan sebagai siswa-siswi, dan juga berkati para guru dan karyawan dalam keadaan sehat. Kami hendak secara khusus berdoa untuk sekolah kami, sekolah SMPK Penabur Kota Modern. Tuhanlah yang memberkati sekolah kami senantiasa menjadi berkat. Tuhan, berkati juga bangsa dan negara kami dan juga tim medis ketika berjuang terus mengatasi agar wabah ini Tuhan segera berlalu. Tuhan memberkati setiap kami, bangsa kami, orang tua dan juga sekolah kami senantiasa menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan lagu dari NKB 188, bait 1, Tiap Langkahku. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
surga. Ku berterima kasih. Visi misi BPK Penabur. Visi: menjadi lembaga pendidikan Kristen unggul dalam iman, ilmu, dan pelayanan. Misi: mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui pendidikan dan pengajaran bermutu berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Bertekunlah dan
visi misi SMPK Penabur Kota Modern. Visi: menjadi sekolah Kristen yang unggul dalam iman, prestasi, dan kepedulian. Misi: 1. Mengembangkan profesionalisme guru dan karyawan berdasarkan nilai-nilai Kristiani. 2. Membentuk siswa yang takut akan Tuhan, berprestasi akademik dan non-akademik, peduli terhadap sesama dan lingkungan, serta berwawasan internasional. Kami selaku orang tua menyerahkan anak kami ke SMPK Penabur Kota Modern kepada Bapak dan Ibu Guru untuk diajar dan dididik sesuai dengan iman Kristiani. Kami ucapkan selamat mengajar di tahun ajaran yang baru. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah SMPK Penabur Kota Modern, terutama untuk kepala sekolah dan yayasan yang sudah memberikan kesempatan kepada anak kami untuk menempuh pendidikan di sekolah ini. Kami berharap anak-anak dapat meningkatkan prestasi mereka di jenjang pendidikan yang baru ini. Kami percaya pihak sekolah juga akan memberikan yang terbaik dalam bidang pendidikan, tetapi juga karakter anak-anak. Semoga kami orang tua dapat bekerja sama dengan pihak sekolah untuk kemajuan pendidikan anak-anak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk mendidik, membimbing, dan mendampingi putra-putri Bapak Ibu dalam menempuh pendidikan di jenjang SMP. Semoga kita semua, baik itu pihak sekolah maupun Bapak Ibu orang tua, dapat bersinergi, melangkah dan berderap bersama untuk membimbing, menghantarkan putra-putri kita meraih prestasi terbaik dan menjadi berkat untuk sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena anugerahnya kita telah dapat memulai tahun ajaran 2020-2021. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah mempercayakan pendidikan di sekolah BPK Penabur. Kami telah berkomitmen untuk memberikan pendidikan yang berbasis nilai-nilai Kristiani. Dan karena kita juga sebagai orang percaya dan kita adalah rekan sekerja Allah, maka kita yakin dengan bimbingannya kita akan dapat melalui masa-masa yang sulit, yang hal-hal baru yang telah terjadi di negeri ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kami telah mempersiapkan guru-guru kami dan juga alat-alat untuk menunjang new normal. Tentunya hal ini masih perlu kesempurnaan dan kita yakin dengan komunikasi dan kerjasama yang baik kita akan dapat menjalani hal-hal ini.
dan kita juga berkomitmen untuk memberikan mutu pendidikan yang terbaik sama, baik melalui tatap muka maupun melalui online seperti saat ini. Sekian sambutan kami, dan kiranya Tuhan Yesus akan memberkati kita semua. Terima kasih. Demikian acara ibadah dan prosesi serah terima siswa baru SMPK Penabur Kota Modern tahun pelajaran 2020-2021. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara hari ini. Sebagai kawan sekerja Allah, semoga kita dapat menjalin kerjasama yang baik untuk mendampingi putra-putri kita dalam menempuh pendidikan di jenjang SMP. Tuhan Yesus memberkati.